Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsa Azhara dengan NIM 33372300044 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek grafika komputer pertemuan 11 tentang player jump. Di sini, objek tidak dapat melakukan double jump saat pengguna melakukan double klik spasi pada keyboard. Pada awalnya, di sini saya membuat player dengan mengimpor gambar ke dalam aset dan dimasukkan ke dalam hierarki. Di player ini, saya menambahkan komponen collider 2D untuk mendeteksi objek lain agar tidak nembus sehingga terjadi tabrakan. Lalu, saya juga menambahkan rigid body 2D agar dapat dipengaruhi oleh gaya dan gravitasi. Di sini untuk gravitasinya saya isi 1. Di rigid body dan collider, saya menambahkan friction agar gerakan jatuhnya smooth. Friction ini juga saya tambahkan di grid wall. Lalu di player ini, saya juga menambahkan script agar nanti player bisa berpindah posisi atau melompat. Lalu saya juga menambahkan grid untuk dinding rintangannya dengan menggunakan tiles. Di wall ini, saya menambahkan komponen collider 2D agar bisa mendeteksi objek lain, jadi player tidak menembus dindingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan script yang saya gunakan. Di sini terdapat 2 script, yaitu kamera follow dan player. Untuk script kamera follow, saya menggunakan codingan yang Ibu contohkan. Tujuan penggunaan script kamera follow agar kamera dapat mengikuti pergerakan objek yang ditambahkan. Di sini yang ditambahkan adalah player. Jadi saat player bergerak, maka kamera akan mengikuti pergerakan player. Selain itu, terdapat script player yang digunakan untuk player bergerak dan melompat. Di bagian awal pada script player, ini dibuat untuk mengimpor library yang akan digunakan. Using system collection digunakan untuk tipe data koleksi. Using system collection generic digunakan untuk koleksi generik seperti list. Using Unity Engine, ini merupakan library wajib karena digunakan untuk mengakses semua fitur Unity seperti mono behavior, game object, vector tree, dan lain-lain. Selanjutnya di sini untuk mendeklarasikan kelas. Public class player ini merupakan nama kelas yang dibuat yang merupakan turunan dari mono behavior, jadi bisa memakai fungsi start, update, dan fungsi Unity lainnya. Di sini untuk mendeklarasikan variabel. Speed merupakan kecepatan player saat bergerak ke kiri dan kanan. Jump force merupakan kekuatan lompat player saat menekan tombol lompat. Rigid body 2D digunakan untuk menyimpan komponen rigid body 2D milik player agar bisa diakses di script. Bool is grounded sama dengan true digunakan untuk menyimpan status apakah player sedang menyentuh tanah atau tidak, biar player nggak bisa lompat 2 kali di udara. Sprite renderer digunakan untuk referensi ke komponen sprite renderer. Lalu vector tree initial scale digunakan untuk menyimpan skala awal player. Void start ini merupakan fungsi yang dijalankan sekali di awal game saat script pertama kali aktif. Ini digunakan untuk mengambil komponen rigid body 2D dari game object. Sprite renderer digunakan untuk mengambil komponen sprite renderer. Initial scale digunakan untuk menyimpan skala asli dari player di awal game, agar bisa flip arah kiri atau kanan berdasarkan X. Selanjutnya yaitu void update dipanggil setiap per frame untuk mengecek input keyboard. Di dalamnya terdapat pemanggilan fungsi move untuk bergerak secara horizontal dan fungsi jump untuk melompat. Void move merupakan fungsi untuk mengatur gerakan kiri kanan.
Float move X digunakan untuk mengambil input horizontal. Aksis X akan berkurang 1 jika menekan tombol A, jadi player akan bergerak menuju kiri. Lalu, aksis X akan bertambah 1 jika menekan tombol D, jadi player akan bergerak menuju kanan. Vector to move digunakan untuk membuat vector to untuk kecepatan, yang X digunakan untuk input horizontal, yang Y tetap dengan memakai kecepatan vertikal yang sekarang. Jadi kode ini digunakan untuk memflip objek agar sesuai dengan arah geraknya. Jadi kalau misal gerak ke kanan, skala X akan berubah menjadi positif dan objek akan menghadap ke arah kanan. Sebaliknya, kalau gerak ke kiri, skala X akan berubah menjadi negatif dan objek akan menghadap ke kiri. Selanjutnya yaitu void jump, yaitu fungsi untuk melompat. Digunakan untuk mengecek ketika tombol spasi ditekan dan player sedang menyentuh tanah. Jadi, player nggak bisa lompat saat sedang tidak menginjak tanah. Selanjutnya ada void on collision enter 2D, yaitu fungsi Unity yang dipanggil saat player menyentuh objek lain dengan collider. Di sini ditambahkan tag ground, jadi kalau menyentuh objek yang diberi tag ground, player dianggap sedang berada di tanah. Selanjutnya ada void on collision exit 2D, jadi fungsi ini dipanggil saat player berhenti menyentuh suatu objek. Jadi kalau playernya sedang tidak berada di tanah, misal ia di udara, ia nggak bisa loncat lagi sampai mendarat di tanah. Nah, ini merupakan contoh saat objek di play. Di sini saya coba untuk menekan tombol A, maka player akan menghadap ke kiri dan bergerak ke kiri. Lalu saat saya menekan tombol D, player akan menghadap ke kanan dan bergerak ke kanan. Ketika saya menekan spasi, maka player akan melompat. Player tidak bisa melompat 2 kali ketika berada di udara. Jadi harus menunggu ketika dia menginjak tanah baru bisa melompat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.